Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 615 Kamu harus datang. Morgan melihat kata Sylvana di ponselnya, sedikit ketidakberdayaan melintas di matanya. Dia tidak mengerti kenapa Sylvana menghubungi dirinya saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Morgan menjawab telepon Sylvana dan bertanya dengan lembut, "Ya, Sylvana. Ada apa?" Sylvana bertanya langsung, "Morgan, apa kamu punya waktu besok malam?" Morgan tertegun sejenak, lalu menjawab dengan bingung, "Besok malam." Sylvana menjawab dengan lembut, "Ya, ada lelang besok malam. Apa kamu ingin datang dan berpartisipasi?" Morgan ragu-ragu untuk beberapa saat dan sepertinya dia berencana untuk menolak. Bagaimanapun, Morgan tidak terlalu tertarik dengan pelelangan. Sylvana melanjutkan setelah melihat bahwa Morgan tidak berbicara, ada banyak orang mengikuti lelang yang akan diadakan di kota Surabaya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu para bos memperluas relasi dan berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, akan ada banyak hal aneh dalam pelelangan ini. Jika kamu tertarik, kamu bisa datang dan berpartisipasi. Morgan menolak dengan lembut, aku tidak tertarik dengan pelelangan semacam ini. Lupakan saja, aku tidak akan datang maupun berpartisipasi. Lagi pula, Morgan tidak ingin membeli apapun. Adapun alasan untuk memperluas lingkaran sosialnya, hal tersebut sepertinya tidak banyak berguna bagi Morgan. Jadi dia sama sekali tidak ingin membuang waktu untuk acara pelelangan itu. Mendengar penolakan Morgan, suara Sylvana terdengar sedikit meninggi, "Tidak. Kamu harus ikut serta dalam pelelangan." Mendengar kata-kata Sylvana, Morgan tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak dan kemudian bertanya dengan nada bingung, "Kenapa aku harus mengikuti lelang ini?" "Tidak ada alasan. Apapun yang terjadi, kamu harus datang untuk mengikuti lelang hari ini." Tukas Sylvana dengan tegas. Nada suaranya bahkan terdengar sedikit mengancam. "Kak Fana, jika kamu mengundangku ke acara pelelangan ini, bukankah kamu harus memberiku alasan?" Teriak Morgan dengan nada yang sedikit putus asa. "Alasan?" Sylvana ragu-ragu sejenak setelah mendengar ucapan Morgan, dan kemudian berkata tanpa daya, "Ya ampun, baiklah, baiklah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kakekku yang ingin kamu berpartisipasi dalam pelelangan ini. Jika kamu tidak datang, kakekku pasti akan menyalahkanku. Jadi kamu harus datang dan berpartisipasi di pelelangan itu agar kakek tidak memarahiku. Lagi pula, acara itu tidak akan memakan banyak waktu, jadi, apa salahnya kamu meluangkan sedikit waktu untukku?" Morgan bertanya tanpa daya, "Hah? Jadi itu sebabnya kamu memaksaku berpartisipasi dalam pelelangan ini?" Sylvana berkata dengan nada yang sangat menyedihkan, "Ya, benar. Ini adalah tugas yang diberikan kakekku. Jika aku tidak bisa menyelesaikan tugas ini, kakekku pasti akan memarahiku, jadi sebaiknya kamu berhenti berpura-pura menyedihkan. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak menghadiri pelelangan?" Potong Morgan dengan malas sebelum Sylvana sempat menyelesaikan kata-katanya. "Jika kamu tidak datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini, aku akan mengungkapkan identitasmu kepada orang lain, dan kemudian aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan," kata Sylvana sambil tersenyum penuh kemenangan. "Kalau begitu, silakan," jawab Morgan dengan enteng, lalu menutup telepon. Sekarang Semira sudah mengetahui identitas Morgan. Morgan tidak khawatir Sylvana mengungkapkan identitasnya sama sekali. Adapun lelang yang disebutkan Sylvana, Morgan sama sekali tidak tertarik. Lagi pula, Morgan tidak kekurangan apa-apa sekarang, dan di mata Morgan, apa yang disebut lelang itu sama saja penipuan. Hanya mereka yang bodoh dan memiliki banyak uang yang dapat berpartisipasi untuk menghamburkan uang mereka. Meskipun Morgan juga sangat kaya sekarang, tetapi dia tidak ingin menghabiskan uang di rumah lelang. Ketika melihat Morgan menutup teleponnya begitu saja, wajah cantik Sylvana seketika penuh dengan amarah. Gadis itu menatap ponselnya sambil melotot dan mengerucutkan bibirnya, lalu dia berteriak ke ponselnya, "Morgan, kamu N. Apa kamu pikir aku benar-benar takut padamu hanya karena kamu punya uang? Jika bukan karena kakekku, aku tidak akan meneleponmu untuk ini. Morgan sialah, awas saja kamu. Aku juga tidak peduli apakah kamu ingin datang atau tidak." Setelah itu, Sylvana membuang ponselnya ke samping. Namun, saat Sylvana baru saja membuang ponselnya,
ponsel tersebut tiba-tiba berdering. Sylvana tertegun sejenak, lalu berkata dengan mulut menyeringai, sekarang kamu tahu kamu salah, jadi kamu meneleponku kembali untuk meminta maaf, kan? Aku tidak akan memberimu peluang, lihat saja. Setelah mengatakan ini, Sylvana berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Dia kemudian melepas pakaiannya dan mulai mandi. Setengah jam kemudian, Sylvana keluar dari kamar mandi dan hanya menggunakan handuk mandi. Ketika Sylvana melihat bahwa ponselnya masih berdering, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia berkata dengan nada mengejek, "Baiklah, demi permintaan maafmu yang tulus, aku akan memberimu kesempatan." Setelah mengatakan ini, Sylvana berjalan ke sofa dan mengangkat telepon tanpa melihat siapa yang meneleponnya. Karena sama sekali tidak tahu siapa yang meneleponnya, gadis itu bertanya dengan nada yang sangat angkuh, "Kenapa? Sekarang kamu tahu kamu salah jadi kamu menyesal dan ingin menarik kembali kata-katamu." Baiklah, karena kamu sudah menyesal maka aku akan." "Menyesal? Menyesal kenapa? Apa maksudmu?" teriak seseorang di ujung telepon sebelum Sylvana sempat menyelesaikan kata-katanya. Namun suara yang terdengar di seberang telepon bukanlah suara Morgan, melainkan suara Mandala, kakeknya. Mendengar suara Mandala yang sangat akrab di telinganya, Sylvana langsung tercengang. Ekspresi wajahnya sangat malu dan dia tergagap, Kakek. Kenapa kakek yang meneleponku?" Mandala menjawab dengan suara rendah, "Siapa lagi yang akan meneleponmu jika bukan aku?" Sylvana bertanya dengan linglung, Kakek, kenapa kakek meneleponku? Apa ada hal penting yang ingin kakek beritahukan padaku?" Mandala berkata dengan lembut, Fana, 2 hari ke depan mungkin aku tidak akan pergi ke pelelangan. Aku harus pergi ke luar negeri. Jika Tuan Muda Morgan datang, kamu harus memperlakukan Tuan dengan baik. Kamu tidak boleh menghina Tuan Muda Morgan seperti yang kamu lakukan terakhir kali, kamu mengerti?" Sylvana tentu saja tercengang setelah mendengar kata-kata Mandala, dan ada sedikit ketidakberdayaan terlihat melintas di matanya karena Morgan tidak setuju untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Mandala bertanya dengan lembut setelah melihat Sylvana tidak berbicara, "Fana, kamu sudah memberitahu Tuan Muda Morgan tentang masalah ini, kan?" Sylvana menjawab dengan tergagap, Iya, Kate, aku sudah memberitahunya." Ya, baguslah jika kamu sudah memberitahunya." Mandala merasa lega ketika mendengar ucapan Sylvana. Lelaki tua itu kemudian berkata dengan santai, "Fana, Tuan Muda Morgan sangat penting bagi keluarga Sandika, jadi kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Morgan. Meskipun kakek tidak memaksamu untuk menikah dengan Tuan Muda Morgan, tetapi jangan sampai kamu membuat masalah dengannya. Tentu saja, akan lebih baik jika kamu bisa menikah dengan Tuan Muda Morgan, akan tetapi jika memang kalian berdua tidak bisa bersama, ya tidak masalah jika hanya berteman. Apa kamu mengerti maksudku?" "Ya, kakek, aku mengerti. Aku tahu semua ini. Jangan bicarakan itu lagi. Aku mau mandi sekarang. Aku tidak akan berbicara dengan kakek lagi." Pungkas Sylvana tak berdaya dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, Sylvana mengambil ponselnya. Ekspresi wajahnya seketika menjadi kusut, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu.